Pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Tepuk tangan. Anak-anak mau tidak dengar cerita? Mau. Andre mau? Jadi ceritanya keluarga beruang. Mau tidak? Mau. Mau dengar? Mau. Oke. Mau. Dengan judul Keluarga Beruang. In earlier times, the life a bird family consisting of father bird, a mother bird, and cub are still small. They live happily. Pada zaman dahulu, hiduplah keluarga beruang yang terdiri dari ayah beruang, ibu beruang, dan anak beruang yang masih kecil. Mereka hidup bahagia. Ini nih. Bear family life happily is a small house in the world. They live in the house activities. Keluarga beruang hidup bahagia di sebuah rumah kecil di dalam hutan. Mereka menjalani aktivitas di rumah tersebut. Gua. Well, it was not far from home. There a child who lived with his family of the child named Goldilocks. Once Goldilocks walked around the house. Sementara itu, tidak jauh dari rumah beruang, ada seorang anak yang tinggal bersama keluarganya. Anak tersebut bernama Goldilocks. Suatu ketika, nama orang Goldilocks itu. Suatu ketika, Goldilocks itu apa? nama orang. Goldilocks itu apa? Nama orang. Suatu ketika Goldilocks jalan-jalan sekitar rumahnya. Goldilocks pergi rumah. Goldilocks ibunya tuh. Ya. The morning the mother bird made brigade for their breakfast. For the was served very hot. It was cold while waiting for their brigade steers around their home. Pagi itu, ibu beruang membuat bubur untuk sarapan mereka. Bubur yang dihidangkan sangat panas. Maka sambil menunggu bubur itu dingin, mereka jalan-jalan di sekitar rumah mereka. Meanwhile, Goldilocks, who strolled around their fathers, had possessed a house with a very big door. Kenapa kamu bilangnya kenapa jadi kecil? Ini anaknya mereka, masih kecil. Ini mamanya, ini bapaknya. He dared to enter the house. Sementara itu, Goldilocks yang berjalan-jalan di sekitar hutan tadi melewati sebuah rumah dengan pintu yang sangat besar. Kok ada Goldilocks jahat? Ini Goldilocks tidak ada yang jahat. Ia pun mencoba memasuki rumah itu. Ini Goldilocks pergi jalan-jalan. After he knocked on the door and no answer. Kamu buburnya Makan enak? bubur. Iya, dia makan bubur. Goldilocks brought into it. He bought a Nasi table non kambing bits. lebih enak digunakan. There were their bowl of bread is still hot. Setelah ia mengetuk pintu, tidak ada yang jawab. Goldilocks merobos masuk saja, dia masuk saja. Dan kosa seketok-ketok saat tendang pintunya. Tidak boleh, ini tidak menendang pintu. Sa- Ia sa- menemukan sa- sebuah sa- meja sa- yang di pintunya atas terdapat bisa- 3 mangkok pintunya bubur turun, yang masih Bang. panas. Pas dia masuk, di dalam rumah ada 3 mangkok bubur yang masih panas. Oh, macam mana? Ini ya, Goldilocks was hungry when you forget for rances tapit. So tempted, he dared to bolt first. It tore out the forget not hot, marring his thoughts until the last moment the task. Goldilocks merasa lapar. Dia merasa lapar Dari saat kota tersesat
Ya, dia merasa lapar saatnya melihat bubur yang wanginya begitu menggoda. Yang mencoba ke mangkok pertama, ternyata bubur itu panas sekali, lidahnya sampai terbakar saat mencicipnya tadi. Pas dia makan masih panas. Kalau masih dingin mau sampai beku. Kalau beku, kasih cair dulu bermakan. Goldilocks moved Kalau to beku the terlalu, second kalau bowl. beku terlalu, Beku terlalu itu nanti dia cair baru kita makan. Dengar dulu. But they forget was too cold, so she did not like. So he moved into the third bowl and filled the heat fitting. Then a spin it. Goldilocks berpindah ke mangkok yang kedua. Tadi dia pindah ke mangkok yang pertama juga masih panas. itu enak terlalu. Iya, jadi sekarang dia berpindah ke mangkok yang kedua. Tapi bubur itu juga terlalu dingin sehingga ia tidak suka. Pengaruh dia terlalu simpan lama makin dia dingin. Pas dingin begitu dia tidak mau lagi. Kalau hangat dia mau makan. Maka ia berpindah ke mangkok yang ketiga dan merasa pas panasnya, maka ia menghabiskannya. Akar tidak ada. After a breakfast of cricket, that Goldilocks observed around the home. He feels the wrap and fought your place of a chair. He held the chair to reach his legs was rest. Setelah sarapan bubur itu, Goldilocks mengamati sekitar rumah. Dia lihat di rumah-rumah. Dia merasa lelah dan menemukan buah kursi. Dia rasa capek. Akhirnya dia lihat kursi ada 3 buah. Ia menuju kursi itu untuk mengistirahatkan kakinya yang sudah lelah. Akhirnya dia pergi ke kan di situ ada 3 kursi. Dia pergi ke kursi itu untuk mengistirahatkan kakinya. Baru dia sudah capek tadi itu. He hid the first chair. He was a little difficult climbing the chair, but he may get a foothold. Wow, this chair is too large. Let's fit for me. Yang menuju ke kursi yang pertama. Ia agak kesulitan menaiki kursi itu, namun akhirnya ia berhasil mendudukinya. Wah, kursi ini terlalu besar, kurang pas buat aku. Dia bilang kursi itu terlalu besar, kurang pas untuk dia duduk. Then he headed to the chair of the smallest. She headed for the chair and kept him. But shortly after it accomplished, the chair suddenly destroyed. Goldilocks very surprised. Andre dengar dulu, Kak. Kemudian ia menuju ke kursi yang paling kecil. Ia pun menuju ke kursi itu dan mendudukinya. Namun sesaat setelah didudukinya, tiba-tiba kursi itu hancur. Goldilocks sangat kaget. Goldilocks was very tired. Dia sleeping, dia tidur. He was looking for a place to lie down. He later found the page of the bed and tried to bed the fears. Goldilocks sangat lelah dan mengantuk. Akhirnya dia pun mencari tempat untuk membaringkan diri untuk tidur tuh, karena dia capek tadi. Kemudian menemukan 3 buah tempat tidur. Dia temukan 3 buah tempat tidur dan mencoba tempat tidur yang pertama. Akhirnya dia coba untuk tidur di tempat tidur yang pertama. Apa tuh? Dia mau tidur, mau istirahat tuh. Dia sudah lelah, sudah Kalau capek. sebenarnya bergulung sendirian sebenarnya. Iya, itu dia tidur puas sekali. Mati. Goldilocks first felt the bed was not right because it is too big. So he tried a second bed in the mud, but the bed was too large for him. Goldilocks
merasa tempat tidur yang pertama tadi kurang pas, akhirnya dia pergi lagi. Karena terlalu besar, maka ia mencoba tempat tidur yang kedua yang berada di tengah. Tetapi tempat tidur itu juga terlalu besar buatnya. Dia pergi ke tempat tidur yang kedua, besar sama dengan tempat tidur yang pertama. Kalau tempat tidur yang kecil? Untuk itu, kalau tempat tidur yang kecil pas untuk dia tidur. Kecil ini? Itu terlalu kecil sekali. Baik. Goldilocks eventually moved to the third bed. He Bed felt kucingnya that was just right. Not hard and not too soft as matters before he sleep soundly. Jadi Goldilocks akhirnya berpindah ke tempat tidur yang ketiga. Tempat tidur ketiga itu ia merasa tidurnya puas, tidak keras, dan tidak terlalu empuk seperti kasur sebelumnya. Ia pun tidur dengan puas. Jadi tempat tidur ini tuh aman untuk dia tidur. Melville the deer-bird had been feel long and causes theirs. Her birdcage was have been cooked and tasted for eating. So they decided to turn to his house untuk. Sementara itu, ketiga beruang tadi yang merasa lama dan menganggap buburnya pasti sudah dingin dan enak untuk dimakan, maka mereka memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tadi beruang yang ketiga tadi yang kasih dingin nasi itu tadi kan mereka masih jalan-jalan. Habis itu mereka sudah merasa kalau mereka punya nasi itu tuh sudah dingin. Akhirnya pas mereka ke rumah untuk sarapan. After arriving at the home of his father was shocked to see her birdcage were already disheveled. Someone has been eating birdcage, exclaimed the father bird. Setelah sampai di rumah, sang ayah beruang sangat kaget melihat buburnya sudah acak-acak. Bapaknya pas sampai di rumah lihat itu bubur tadi yang mereka sedihnya sudah acak-acakan. Goldilocks makan ya. Goldilocks makan tadi pada capek tadi. Seseorang telah memakan bubur, seru ayah beruang. Ini ayah beruang yang ngomong, berkata, "Daddy bird so hungry. Someone hand also take buburku." Mom said bird that also saw the birdcage has been dusty and reduced. Someone hand also eat birdcage and spin salt. Ayah beruang begitu marah, dia bapak marah pengaruh nasi tadi sudah makan. Seseorang juga telah memakan buburku. Dia omong bilang seseorang juga telah makan buburku. Kata beruang yang juga melihat buburnya sudah acak-acakan dan berkurang. Akhirnya beruang itu bilang dia bubur itu dia melihat sudah acak-acakan dan sudah berkurang. Akhirnya seorang juga, kenapa ayahnya marah? mana ini dia marah pengaruh ini dia bubur orang sudah makan tuh. Seorang juga telah makan bubur dan menghabiskan, saut anak beruang. The deer of them immediately check the whole house and itu kenapa ayahnya buat gini? Ya, ayahnya marah. Ini ayahnya muka marah. Dia cium bau pelakunya tuh. They four chairs are falling apart. Someone's house occupied my Ibunya chair. kenapa matanya dia putih? Iya, mata putih, said the father bird. Mereka bertiga pun segera mengecek seluruh rumah. Mereka 3 orang tadi tuh mereka cek nih di seluruh rumah. Dan ketika sampai di tempat keluarga, mereka menemukan kursi yang berantakan. Kursi yang berantakan tadi yang Goldilocks duduk. iya, Goldilocks duduk tuh.
seseorang telah menduduki kursiku, ucap ayah. Ini ayah bilang, ini seseorang telah menduduki kursiku, bilang Goldilocks tadi Kursi tuh. kecil tadi, dia anak yang duduk. Someone, tunggu belum habis. Someone has also been a cockpit and dragged the chair, my favorite, said the mother bird while Grumping keep adjusting his chair up far. Seorang juga telah menduduki dan menggeserkan kursi kesayanganku. Tadi Goldilocks sudah duduk, habis itu geser lagi kursi kesayangan dia. Itu untuk dia sendiri. Habis itu kenapa Goldilocks-nya hilang? Sahut ibu beruang sambil bersungut-sungut terus membetulkan letak kursinya seperti semula. Akhirnya dia ibu sudah omong, dia ibu Ayahnya kenapa kasih betul lagi letak kursinya, kasih rapi lagi itu seperti semula yang seperti mereka. Habis itu kenapa ayahnya sedih? buat. Habis itu ayahnya Ayahnya marah, pengaruh Goldilocks sudah makan dia bubur. Akhirnya mereka berantakan lagi kursinya. Look at a person also hosts a cockpit my chair and smiles. It to pitch Jacob crying. Mothers was sorry for him. Lihatlah, seorang juga telah menduduki kursiku dan menghancurkannya berkeping-keping, ucap anak beruang sambil menangis. Akhirnya anaknya beruang itu menangis, pengaruh dia lihat dia punya kursi sudah hancur. Ayah dan ibunya begitu kasihan kepadanya. Akhirnya mama bapaknya anak beruang itu kasihan dan dia anak, pengaruh kursinya itu dia sudah hancur. Goldilocks tadi sudah kasih hancur. Ayah, Lulu. kok kursinya semua hancur? Iya, dia kursi sudah hancur tadi. The third of them family they did to check out their house and went to the room on their beds. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk memeriksa rumah mereka. Akhirnya mereka 3 orang tadi ini mencari sudah Di kamar? periksa semua di rumah-rumah tuh. Dan pergi ke ruangan atas tempat tidur mereka. Akhirnya mereka pergi ke atas ruangan tempat tidur. When up in their bed, the father bird growled, "Someone has been sleeping in the bed, my baby." Akhirnya sampai di tempat tidur mereka, ayah beruang mengeram. Seseorang telah tidur di tempat tidur kesayanganku. Ada orang tadi yang tidur di tempat tidur kesayangan dia tadi. Mother bird also see his favorite mattress. One also has to sleep on the mattress favorite. Birds won't see, said that mother bird restrained angry. Ibu beruang juga melihat kasur kesayangannya juga sudah berantakan. Seorang juga telah tidur di kasur kesayanganku. Dia bilang ada orang-orang juga tidur di kamar juga, di kasur juga. Pusar ajar berani sekali dia. Akhirnya dia bilang berani sekali dia tidur di tempat tidur kesayangan. Ucap ibu beruang menahan marah. Akhirnya dia mama menahan untuk marah. The child was screaming. Someone also craving my favorite matters and sleep with his boss human and he's still here. Sang anak pun teriak. Akhirnya dia anak tuh teriak, seorang juga telah menidur kasur kesayanganku. Akhirnya anak bilang, ini ada orang juga yang tidur di kasur kesayanganku dan yang meniduri adalah manusia. Bilang dia bilang yang tidur juga adalah manusia yang tidur di tempat tidurnya dia. Dan dia masih di situ. Ini Goldilocks tadi, manusia tadi masih di tempat tidurnya juga, tempat tidur ini nih. So a man sleeping on his bed, peer children so freaked then he implied calling his father and mother. The mother bird and his father come to hear. Ada rumah belangnya Nade.
melihat seseorang yang tidur di atas kasurnya. Ibu Ini yang Marah. ini anaknya, lihat ini ada manusia yang tidur di kasurnya. Anak beruang begitu ketakutan, akhirnya dia takut. Ya segera memanggil ayah dan ibunya. Akhirnya dia panggil dia mama, dia papa. Ibu beruang dan ayahnya pun datang mendekatinya. Akhirnya dia mama, dia papa tadi. Pengaruh dia teriak tadi bilangnya ada orang yang tidur. Akhirnya dia mama dan papa datang mendekatinya. Instead, there of them implanted what Goldilocks still sleeping saw there. But Bear Emosi itu? dares to approach and observe it. Ketika mereka bertiga segera menghampiri Goldilocks yang masih tidur dengan puas, akhirnya mereka pergi ke kamar. Mereka lihat itu Goldilocks tuh tidur masih dengan puas. Akhirnya dia ayam beruang itu mencoba mendekati dan mengamatinya. Akhirnya dia punya ayah beruang tadi mencoba mendekati dan mengamati ini Goldilocks tadi. Instead, the Goldilocks woke up when she saw herself in keliling their birds. She somewhat forehead and implanted their job feet down for the bed. Ketika itu juga Goldilocks terbangun, akhirnya dia bangun. Takut. Belum. Ini dia takut. Saat melihat di dirinya dikelilingi 3 ekor beruang. Akhirnya dia bangun, pengaruh lihat itu beruang ada 3 ekor ada keliling dia. Ia pun berteriak minta tolong dan segera melompat turun dari kasur itu. Akhirnya dia teriak minta tolong dan dia lompat dari tempat tidur, dari kasur yang dia tidur tadi. Goldilocks ran well terrified down the stairs to the basement, opened the door and ran out of the house with a feeling of dread. Ya, dia memang sendirian tadi. Goldilocks tuh lari sambil dengan ketakutan. Dia lari, dia takut. Akhirnya dia lari menuruni tangga menuju ruang bawah. Akhirnya dia turun tangga itu ke ruang bawah, membuka pintu lalu lari meninggalkan rumah beruang dengan perasaan ketakutan. Akhirnya dia buka pintu, dia lari dari rumah yang dia tidur tadi, Erik. Akhirnya dia lari dengan merasa takut, dia takut. Dia lari. Ini dia lari tadi. Goldilocks keep running, scurried out of the forest towards his house. He really did not think that the house he entered was the home of the bear family. Goldilocks terus ketakutan keluar hutan menuju rumahnya. Akhirnya dia lari ke ketakutan tuh, dia takut keluar dari hutan menuju rumahnya. Ia benar-benar tidak menyangka kalau rumah yang ia masuki adalah rumah keluarga beruang. Dia masuk itu tuh dia tidak tahu. Akhirnya dia tahu kalau rumah yang dia masuk itu rumah beruang. Dia tidak menyangka kalau dia masuk itu rumah keluarga beruang. Goldilocks finally got home. After that, they promised not to return to the forest and interfere the house bird again. Akhirnya Goldilocks sampai ke rumah. Setelah kejadian itu, ia berjanji tidak akan kembali lagi ke hutan dan memasuki rumah beruang lagi. Akhirnya dia tuh sudah sampai di rumah tadi yang dia keluar tadi. Akhirnya dia sampai di rumah. Ini setelah kejadian itu tadi kan, kejadian yang tadi yang dia makan, tidur, itu tuh dia sudah berjanji dia tidak akan kembali lagi ke hutan itu dan memasuki rumah beruang itu lagi. Boleh masuk buan. Kalau ini ya, baik, terima kasih.